Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tanggapan. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita karena waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah bagi seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bait pengantar Injil. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan supaya aku tidak haus lagi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar.
dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Setelah Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saat yang akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang yang percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.